Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang tema yang sangat menarik di industri asuransi. Dan saya mengundang satu tokoh yang luar biasa, Bapak Tatang Hidayat. Ya, yang kebetulan, ini banyak jabatannya nih Pak Tatang sekarang nih. Umur masih milenial tapi jabatannya luar biasa. Sebagai Ketua Dewan Asuransi Indonesia, Ketua AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kebetulan kita sama-sama nih di dua asosiasi ini. ya. Cuma karena faktor umur saya sudah ada di pembina, bukan? Jadi saya melanjutkan aja. Pak Tatang ini kebetulan beliau juga sebagai Dirut Tugu Pratama. Jadi salah satu perusahaan asuransi general terbesar di Indonesia. Anak BUMN ya Pak Tatang, Ya, anak Pertamina. Ini salah satu perusahaan asuransi general yang besar di Indonesia. Dan Pak Tatang juga kalau nggak salah juga sebagai pengurus masyarakat ekonomi syariah. Ya, melanjutkan Pak Sakir. Bidang industri IKNB. keuangan non-bank. Oke. Jadi tidak salah kalau saya mengundang tokoh ini untuk bincang-bincang tentang spin-off. Kita baru-baru ini Pak Tatang cukup panjang sebetulnya kita menunggu turunnya Undang-Undang P2SK. Ya. Ini menyangkut spin-off. Oke. Jadi spin-off ente. Ya. Jadi industri menunggu apakah ini mandatori atau tidak. Ya. Nah sekarang ternyata sudah keluar dan isinya kita sama-sama tahu Ya. tidak mandatori, ya. Artinya mau spin-off silakan, tidak spin-off silakan. Nah, nanti Pak Tatang itu menjelaskan kira-kira seperti apa sebetulnya dalam Undang-Undang P2SK, lalu bagaimana industri menyikapi. Ya, baik. Mangga, silakan Iya, Pak. Pak Sakir terima kasih banyak. Jadi kalau kita bicara tentang spin-off ini sebetulnya kan sudah lama Pak Sakir ya. Paling tidak diskursus ini ada dari tahun 2010-2011. Iya. Kemudian dari situ kita mengupayakan keikutsertaan asosiasi dan industri dalam penyusunan Undang-Undang Perasuransian 2014 dan lahirlah di situ salah satu pasal yang menyebutkan tentang kewajiban spin-off. Ya. Di mana ada dua hal, yaitu yang pertama adalah 10 tahun gitu ya. Jadi dari diundangkan atau batas 10 waktu tahun kemudian. 2024 ya. Atau asetnya 50% dari aset konvensional. Ya. Gitu ya. Nah kemudian itu ditindaklanjuti juga dengan adanya POJK 67. Jam 7 pasal 17. Pasal 17 yang kurang lebih isinya adalah menjelaskan detail dari Undang-Undang 40 tersebut. Message-nya sama, cuman didetailkan dengan adanya harus RKPUS, persiapan sebelumnya gitu ya. Dan industri sudah dalam tahapan itu. Ya. Yang mau spin-off dalam konteks melanjutkan usahanya maupun transfer portofolio. Kemudian di tengah jalan ada penyusunan Undang-Undang P2SK ini gitu ya. Nah di awal bisa dibilang kita di industri juga pro kontra karena melihat draft bahwa kewajiban spin-off ini akan dicabut. Ya. Tidak akan wajib lagi gitu ya. Artinya ini sudah tengah jalan nih. Iya sudah tengah jalan. Bahkan sebagian sudah spin-off. Sebagian sudah spin-off dan hampir semuanya sudah menyerahkan RKPUS ke OJK, yang mana RKPUS itu sudah disetujui dalam RUPS perusahaan. Yap. Nah, di tengah jalan ini jadi gonjang-ganjing karena ada P2SK ini yang salah satunya waktu itu di draft adalah spin-off itu tidak wajib. Iya. Sebetulnya ini berangkat dari perbankan sebetulnya, bukan dari IKNB. Betul, dari IKNB memang waktu itu isunya menyeruak di perbankan, yang mana perbankan deadline-nya adalah tahun ini 2023. Kemudian dengan prinsip yang sama seolah-olah gitu di asuransi disamakan dengan perbankan. Kalau bank nggak wajib, asuransi nggak wajib. Nah, perbankan cari kawan. Nah bisa dibilang gitu kan Iya. Pak. Tapi juga kita bersyukur walaupun draftnya waktu itu
istilahnya membebaskan, tidak wajib, ternyata dalam undang-undang yang disahkan tetap mewajibkan. Tetap bahwa pemisahan unit usaha syariah itu wajib. Oke. Cuman ada tambahannya bahwa detail aturan detailnya akan diatur dalam POJK. Jadi yang dimaksud wajib itu bagaimana? Nah, Nanti dalam POJK nanti semestinya dalam POJK yang harus selesai 6 bulan ke depan 6 bulan ke semenjak depan. undang-undang ini. Nah, sekarang jadi pembicaraan kita bahwa ini wajib nggak? Tetap wajib berdasarkan undang-undang saat ini. saat ini. Tapi bedanya bahwa kalau dulu ada batasan 10 tahun dan 50%, sekarang batasan itu Seperti apa? seperti apa dalam POJK? Iya, yang baru. Yang baru nanti. Kalau yang ada sekarang POJK yang sekarang kan masih bunyinya sama dengan undang-undang. Masih sama. Jadi kalau misalkan tidak ada perubahan POJK ya sama, berarti Sama. tetap 2024 sama 50%. Iya. Nah, Tapi kan undang-undang bilang mengikuti aturan yang akan diatur. Yang Akan akan diatur kan berarti ada aturan baru. Bisa jadi demikian. Kalau kita melihat bahwa sebetulnya POJK 67 sendiri Ya. sudah sejak beberapa tahun terakhir ini ada draft dari OJK tentang perubahan POJK 67. Jadi rancangan perubahan POJK 67 yang memang sejauh ini dalam RPOJK itu tidak mengatur tentang kewajiban spin-off ini, tapi poin-poin lain. Oke. Ada tentang modal, ada tentang tata cara dan lain sebagainya. Oh, dengan adanya P2SK ini itu bisa sekalian tuh masuk tuh. Nah, bisa jadi. Artinya bisa ini jadi, juga masuk ya, bisa, poin ini. Saat ini sih belum. Berarti itu meralat dari yang sudah ada di Kami pasal yakin 17. demikian. Oke. Akan ada di rancangan POJK perubahan 67 ini pasal tentang itu. Oke, sekarang masalahnya kita lihat ke depan lah. Ini kan Ya. P2SK udah turun ya. Ya. Polemiknya udah berakhir lah. Kita Ya. harus positive thinking. Sekarang Ya. kalau ini keluar nanti, apa sih harapannya industri terhadap regulasi yang baru? Ya. Nah, itu kira-kira seperti apa nih? Sebagai ketua Asosiasi Asuransi Syariah tentu bisa merangkum pendapat dari industri syariah, Ya. khususnya asuransi. Seperti apa sih keinginan dari industri? Ada beberapa hal tentu dari industri, yaitu yang paling penting adalah apapun yang diatur nanti, intinya adalah terkait dengan penguatan industri. Penguatan industri itu kan ada beberapa aspek ya, baik itu ekosistemnya, baik itu misalkan structure, modal, dan lain sebagainya. Nah, Oke, kita satu-satu Pak Tang. Dari segi struktur misalnya, struktur seperti apa sih sebetulnya dikehendaki oleh industri? iya, sebetulnya kan gini, kita sepakat bahwa asuransi syariah ini, unit syariah ini harus diperhatikan dan diurus dengan optimal, Ya. dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja mungkin berat gitu ya. Oleh karena itu dalam konteks struktur, kita sih, karena tadi misalkan dalam hal spin-off pun bank, kita direferkan ke bank gitu ya. Contoh di bank itu kan sekarang ada kewajiban bahwa unit usaha syariah itu dipimpin oleh seorang direktur. Oke. Nah, mungkin di syariah, di iya. asuransi pun Iya. harus kita tingkatkan, Iya. tidak kepala divisi tapi direktur. Sebetulnya di industri juga kita lihat di GV ya, Iya. ada beberapa industri asuransi yang dipegang oleh setingkat direktur walaupun rangkap. Ya. Ya, misalnya Prudential, kemudian Sebelum spin-off, Pak, ya. sebelum spin-off. Ya. Kemudian sekarang Allianz. Ya. Allianz dipegang oleh seorang direktur. Kemudian yang ketiga kalau nggak salah juga di Manulife. Ya. Jadi di industri sebetulnya ini sudah ada di IKNB dan tadi Pak Tata menyebut memang sebaiknya jabatan direktur itu setingkat direktur sebagaimana di perbankan Iya. dan sudah dijalankan beberapa industri. Iya. Karena memang keputusan itu kan lebih cepat mengambil keputusan, Betul. kemudian lebih powerful. Iya. Dia juga menentukan saya harus mencapai target sekian. Kalau kepala divisi kan masih ikut ke bagian lain. Iya. Jadi saya kira oke, itu satu poin ya. Iya. Sekarang kedua Pak Tatang, dari aspek modal. Sekarang kan ketentuan modal minimal 25 miliar Iya. untuk divisi. Iya. Ini masih oke nggak modal segini atau seperti apa yang diharapkan Kan industri? dengan keekonomian saat ini, Pak, kemudian juga dalam
RPOJK tersebut disebutkan bahwa misalkan konvensional minimum akan dinaikkan dari 100 menjadi 200. 100 sampai 200, oke. Ya, kemudian yang syariah juga dari 50 menjadi 100. Oke. Yang bahkan reasuransi itu dari 200 katanya mau dinaikin jadi 1T. Oke. Yang baru nih, Ya. pembukaan baru misalkan gitu. Reas ini memang harus lebih gede karena dia mengcover shading. Ya, Kalau gitu. reasnya nggak gede, ya gimana mau mengcover shading yang Iya, dia kan poolnya gitu Iya, kan ya. iya. Oke, tapi kita jangan bahas reas lah. Kita Iya. balik lagi ke Artinya dari situ kan kalau unit ini benar-benar serius juga ya jangan 25 lah gitu Iya, ya. paling tinggi 50, 70, Paling 75. 75 lah Oke. itu sehingga kalaupun masih berupa unit tetap ada keseriusan. Kalau 25 kan bisa dibilang ya Iya. taruh aja di 25 jalan Iya. oke nggak jalan nggak Iya. apa-apa Lah istilahnya seperti gitu kan. sekarang kayak jalan di tempat aja divisi Betul. syariah itu. Betul. Lah sekarang kalau dengan regulasi baru ini, apakah unit ini jadi moratorium atau masih perlu ada? Seperti apa sih sebetulnya? Nah. Unit masih perlu nggak kita perlu bikin? Ada yang buka, oke bikin unit aja. Atau ini udah stop aja lah unit, Iya. mengarah ke full. Ini sebetulnya mesti kembali lagi ke dulu ya ke apa namanya asal muasal kenapa unit itu diperbolehkan. Nah, sebab nusulnya Asbabun unit nuzul, itu. ya. Yang mana Oke. sebetulnya ini harusnya yang mengalami Pak Syakir nih Iya. dulu gitu ya. Tapi Generasi. kalau saya tidak salah membaca gitu ya ketentuan dan perdebatan pada waktu itu sebetulnya kan unit itu adalah sebagai inkubator bisnis lah ya. Iya. Gitu. Jadi paling tidak perusahaan-perusahaan itu tertarik untuk mengembangkan syariah, mencoba membuka dengan unit saja. Padahal sebetulnya esensinya perusahaan syariah itu adalah harus sebuah perusahaan berdiri Iya, sendiri gitu. full. Ya. Full gitu. Iya. Nah, sekarang kita bicara inkubator bisnis ini sudah ada 20 tahun. Ya, Ya kan? inkubator terus. Ya kan telur juga diinkubasi ada menetasnya gitu lah Pak. Kalau menahun ini busuk telurnya gitu kan ya. Nah, dan Iya, itu iya, kita iya, kan iya, mesti iya. pilih. Iya. Memang ada yang busuk, ada yang menetas gitu Iya. ya. Ya pilihannya memang itu gitu. Tapi paling nggak ada yang menetas. Nah, saya rasa kalau kita kembali lagi ke cita-cita awal, Iya. ini sudah 20 tahun maka spin-off itu adalah sebuah keharusan. Masalah jangka waktu berapa lama lagi ke depan ya kita Ya. tentukan. Kalau waktu ini kira-kira idealnya berapa ya? Sekarang kan misalnya itu kan sudah jalan nih hampir 10 tahun kan? Iya, dari Hampir 10 tahun. Dari undang-undang 2016. 2014. 2014. Kalau dari adanya unit berarti sampai 2024 itu 22 tahun. 22 tahun. 22 Oke. tahun. Kalau ini kemudian keluar POJK Ya. dari industri ya, kira-kira berapa tahun sih toleransi ke depan yang diberikan? Karena kalau 50% Pak Tatang ya, saya kira itu berat. Bahasa candanya nih ilayomil akhir nggak nyampe-nyampe nih 50%. Iya. Ya makanya menurut saya pertama Pak, batasan waktu itu tetap mesti ada. Ya. Tidak bisa hanya 50% dari konven ya. Ya. Bisa jadi nanti udah 49 turun lagi jadi 45 gitu ya. Itu dia. Nah, jadi batasan waktu mesti ada. Salah satu alasan dari kenapa harus mundur misalkan dari 2024 adalah karena COVID, Ya. pandemi. Kalau kita bicara pandemi terjadi misalkan 3 tahun gitu ya, Ya. maka mungkin kita tinggal ngitung recovery-nya berapa. Oke. Waktu yang dilewati berapa ya, berarti kan paling tidak 3 misalkan sampai 5 tahun. Saya kira kalau lebih dari 5 tahun itu terlalu panjang. Artinya ya kita 3 tahun lah, 2-3 tahun ya. 3 tahun ya. sampai maksimum 5 tahun masih oke Ya. dari tahun ini ya. Oke, 3 sampai 5 tahun ya. Ya, jadi kewajiban spin off itu tetap mungkin di 2026 atau 2028 gitu maksimal Ya, gitu. ya. Saya kira itu udah fair enough lah gitu. Oke. Oke, terakhir ini isu-isu apa yang masih berkembang dalam kaitan dengan spin off ini sekarang? Iya, tadi selain jangka waktu Struktur, dan masalah lain-lain, modal, ya. waktu. Ada hal lagi adalah terkait dengan apa namanya share service Nah, misalkan ya. IT misalnya. Perlu Ya. nggak divisi baru itu harus punya IT sendiri? Iya, Pemasaran, iya. haruskah dijual oleh agen syariah saja? Atau seperti sekarang, diberi kelonggaran, Ya. satu agen boleh menjual produk syariah konvensional. Iya, saya Gitu kira ya. ini yang mesti kita definisikan kembali. Mana hal-hal yang memang di syariah itu harus ada sebagai core,
mana yang sebetulnya itu sebagai servis yang bisa dilakukan oleh induk gitu. Contoh di IT. IT itu kan sebetulnya gini, gimana caranya operasional syariah itu bisa berjalan. IT ini nggak ada IT konven, nggak ada IT syariah sebetulnya kan. Nggak ada komputer syariah, komputer Nggak ada, semua sama. Jadi kalau misalkan dengan apa ya, dengan modal sekali di konvensional bisa dipakai juga dengan syariah, kenapa syariah mesti modal lagi? ya, ya. Gitu kan? Saya kira untuk efisiensi ya. Betul. Misalkan server sekarang apa namanya database Dan itu mahal. itu mahal sekali. Ya, Nah, kalau misalkan itu bisa dibelah gitu dengan server yang sama, bahwa ini data konven, ini data syariah, kan kenapa Iya, mesti iya. ada server baru Oke. gitu kan? Saya kira logis ya, Nah, logis. itu yang itu. Nah, Tapi sekarang agensi. agent itu sebetulnya aturannya udah jelas dalam POJK ya, bahwa satu agent itu harus terdaftar di satu perusahaan sejenis. Artinya dia itu sebetulnya bisa terdaftar di 4. Asuransi jiwa, asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah. Karena ini jenis usaha yang berbeda. Oh, jiwa dengan jiwa syariah beda. Beda. Asuransi umum dengan umum syariah beda. Oke. Jadi satu agen bisa menjual 4 iya, produk. dianggap terdaftar di satu perusahaan itu adalah artinya dia bisa 4 Ya. gitu, di jiwa syariah, umum syariah. 4 produk lini bisnis yang berbeda. Betul. Oke. Gitu. Jadi itu sudah oke gitu. Saya kira karena waktu kita agak terbatas, Pak Tatang, nanti kita buka lagi sesi berikutnya. Kali ini saya kira terkait spin-off, kita secara basic ya, kita sudah mengangkat poin-poin penting yang menjadi isu di industri, baik terkait struktur. Memang kita harapkan sebenarnya ke depan kalau memungkinkan OJK mengeluarkan regulasi baru, struktur ini pejabat tertinggi syariah itu jangan kepala divisi lah. Iya. Apalagi ada yang setingkat manajer saya lihat ya. Nggak Kepala ada, cabang. ada kepala cabang, nggak ada powernya, nggak ada. Iya. Dan kita lihat di bank dan di IKNB, beberapa IKNB yang kita sebut di depan tadi, sangat berhasil ketika itu dipegang oleh setingkat direktur. Itu satu. Yang kedua, modal juga tadi saran Pak Tatang sebagai Ketua ASI, perlu dinaikkan, karena kalau modal segitu-gitu aja ya jalan di tempat sebetulnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau live Pak Tatang ya nggak bisa ekspansi itu dengan modal 25 miliar. Apa yang mau dilakukan? Sama Pak, General juga. General juga sama, mau cover apa 25? Karena cover itu kan dari jumlah modal. Betul. Untuk kemampuan. Jadi saya kira kita pahami sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi regulator. Yang ketiga, faktor waktu. Ya. Kalaupun kemudian memang harus diundur, maka waktunya kapan? Ya. Kita ini kan sudah berjalan 20 tahun. Ya. 10 tahun untuk sejak undang-undangnya. Jadi saya kira mestinya sih sudah cukup waktunya ya. Ini karena kebetulan ada kawan dari perbankan syariah ngajak dan ya rada-rada tanda kutip maksa untuk barang tidak diwajibkan dulu, sehingga ini kemudian sebenarnya di industri asuransi syariah tidak terlampau menghendaki sebenarnya spin-off ini ditunda ya Pak Tatang. Karena kita udah jalan di ujung. Pak Tatang, saya juga kebetulan ada di industri, kita udah jalan, udah hampir di ujung, tiba-tiba ini kok mau ada tidak mandatori. Industri asuransi syariah justru terkaget-kaget. Kita sudah jalan, kita sudah lapor ke OJK. Apa yang tahun kemarin itu sudah disampaikan di RKPUS sudah disampaikan ke OJK, dan kemudian harus ada penundaan. Jadi perlu ada batas waktu, dan dari segi IT saya kira secara logis ya ini biaya mahal dengan modal cuma 25 miliar, 50 miliar, saya kira habis untuk IT semua. Dan terakhir agensi, saya kira harapan bagus buat teman-teman agensi karena luar biasa Pak Tatang ya, bisa menjual 4 produk dari 4 lini bisnis yang berbeda. Betul. Dan ini merupakan kebijakan regulasi yang sangat baik menurut saya. Mudah-mudahan ke depan dengan kita tunggu saja POJK terbaru, mudah-mudahan memberikan aturan-aturan lebih lanjut terkait P2SK sehingga bisa mengangkat sesuai judulnya undang-undang itu. Betul, Pak.
pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Iya. Jadi dengan POJK baru bisa mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan. Oke, sekian demikian pembahasan kita, Pak Tatang. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak sudah Zakir. hadir di studio Zakir Sula Institute. Mudah-mudahan diskusi kita pada saat ini bermanfaat ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.